Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mohon izin untuk menyampaikan materi dari diskusi kami, yaitu tentang kasus penyimpangan nilai agama. Izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari absen 21, yaitu Muhammad Febian, absen 22, Dina Khairunisa, absen 23, Naya Aufa, absen 24, Kalimatus Sadiyah, dan absen 25, Rida Ramadhani. Yang pertama ada kasus Lia Eden. Lia Eden, yang bernama asli Lia Aminuddin, adalah pendiri komunitas keagamaan bernama Salamullah. Ia mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril dan menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Ajarannya merupakan gabungan dari berbagai unsur agama, termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan kepercayaan lokal. Beberapa ajaran Lia Eden yang dianggap menyimpang dan kontroversial. Yang pertama ada menghalalkan daging babi. Dalam ajarannya, Lia Eden menyatakan bahwa daging babi halal untuk dikonsumsi, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua ada mengizinkan sholat dalam dua bahasa. Ia memperbolehkan umatnya melaksanakan sholat dengan menggunakan dua bahasa, bukan dalam bahasa Arab, sebagaimana yang lazim dalam Islam. Yang ketiga ada mengklaim dirinya sebagai utusan Tuhan. Lia Eden mengaku sebagai utusan Tuhan yang menerima wahyu dari malaikat Jibril, yang dimana sebuah klaim yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Penyimpangan akidah dari kasus Lia Eden. Yang pertama, yaitu mengaku menerima wahyu langsung dari malaikat Jibril. Lia Eden mengklaim mendapat wahyu dari malaikat Jibril, padahal dalam akidah Islam, wahyu sudah ditutup setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kedua, mengklaim sebagai reinkarnasi tokoh-tokoh agama. Dia pernah menyatakan dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria dan anaknya, Ahmad Mukti, sebagai reinkarnasi Isa Al-Masih. Konsep reinkarnasi sendiri bertentangan dengan ajaran Islam yang hanya mengenal kematian dan kebangkitan di akhirat, bukan kehidupan kembali dalam bentuk tubuh duniawi lain. Yang ketiga, mencampur ajaran beberapa agama. Komunitas Eden menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan mengklaim sebagai ajaran universal dari Tuhan. Ini bertentangan dengan konsep tauhid atau keesaan Allah dan eksklusivitas ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Yang keempat, yaitu mengklaim anaknya sebagai Imam Mahdi dan Juru Selamat. Dalam Islam, Imam Mahdi adalah tokoh yang akan datang menjelang kiamat, tetapi tidak ada dasar yang membolehkan seseorang mengangkat anaknya sendiri sebagai Imam Mahdi, apalagi mengklaimnya sebagai Juru Selamat. Yang kelima, menyebarkan wahyu yang bertentangan dengan Al-Quran. Dia menulis dan menyebarkan wahyu-wahyu yang diklaim berasal dari Tuhan melalui Jibril, namun isinya sering bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah, sehingga dianggap sebagai pemalsuan wahyu. Faktor penyebab dari penyelewengan aliran sesat yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah kebutuhan akan identitas dan pengakuan diri. Keinginan untuk dianggap istimewa atau memiliki misi besar seringkali mendorong seseorang untuk mengklaim status spiritual tinggi seperti menjadi nabi atau Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Lia Eden itu sendiri. Yang kedua, kurangnya pemahaman keagamaan yang mendalam. Sebagian pengikutnya bergabung karena ketertarikan spiritual atau pencarian makna hidup, namun tidak memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya. Yang ketiga, minimnya pengawasan awal dari masyarakat dan pemerintah. Kurangnya kontrol dan perhatian terhadap aktivitas keagamaan menyimpang membuat aliran ini berkembang cukup lama sebelum ditindak oleh pemerintah. Kasus penyimpangan agama Lia Eden menimbulkan sejumlah dampak negatif baik secara sosial, hukum, maupun terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa dampak negatifnya. Yang pertama yaitu ketegangan sosial dan juga intoleransi. Jadi, ajaran agama Lia Eden memicu kemarahan dan penolakan dari masyarakat, khususnya umat Islam, karena dianggap menodai ajaran agama.
Lalu terjadinya demonstrasi dan juga tekanan massa yang menyebabkan ketegangan antar kelompok keagamaan. Selanjutnya, komunitas Lia Eden sempat mengalami intimidasi dan juga pengusiran dari lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu stigmatisasi terhadap aliran kepercayaan. Nah, dengan adanya kasus ini memperkuat stigma bahwa ajaran atau keyakinan di luar agama memiliki arus utama yaitu sesat atau berbahaya. Dan yang ketiga, yaitu pembatasan kebebasan beragama dan juga berekspresi. Penggunaan pasal penodaan agama terhadap Lia Eden memunculkan kekhawatiran dan juga pengekangan kebebasan berkeyakinan yang dilindungi oleh konstitusi. Hadis terkait kasus tersebut. Sesungguhnya risalah dan kenabian telah terputus, maka tidak ada nabi dan tidak pula rasul sesudahku. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan lainnya dinilai sahih oleh Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sehingga klaim kenabian setelah beliau dianggap sesat dalam Islam. Kasus kedua yaitu penyimpangan dalam tokoh Walid. Tokoh Walid dalam serial Malaysia Bid'ah adalah karakter fiktif yang menggambarkan pemimpin sekte keagamaan menyimpang bernama Jihad Ummah. Serial ini menjadi viral karena menyoroti penyalahgunaan agama untuk manipulasi dan kekuasaan. Dalam serial Bid'ah ini, Walid Muhammad Mahdi Ilmans digambarkan sebagai pemimpin karismatik yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, bahkan menyamakan dirinya dengan Nabi dan Rasul. Ia memimpin sekte Jihad Ummah dengan mengajarkan doktrin yang menyimpang dari ajaran Islam. Penyimpangan ajaran dan praktik yang dilakukan oleh tokoh Walid yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nikah batin tanpa syarat sah. Walid melakukan nikah batin tanpa kehadiran wali dan saksi, serta merahasiakannya dari publik. Praktik ini tentu tidak sesuai dengan syariat Islam dan dianggap sebagai bentuk penyimpangan yang dapat berujung pada perzinahan. Yang kedua ada manipulasi dengan janji surga. Ia memanfaatkan ajaran agama untuk menarik wanita muda dengan janji masuk surga, yang sebenarnya itu adalah bentuk eksploitasi dan manipulasi. Yang ketiga, ada kultus pribadi. Walid membentuk kultus pribadi di mana dirinya dipuja melebihi ajaran agama itu sendiri. Ungkapan pejamkan mata dan bayangkan muka Walid menjadi simbol dari pengkultusan tersebut. Penyimpangan akidah dari tokoh Walid. Yang pertama, mengaku sebagai Imam Mahdi. Walid mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, sosok yang diyakini oleh umat Islam akan datang di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Klaim ini jelas bertentangan dengan akidah Islam karena tidak ada satupun individu yang dapat mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi tanpa dalil dan bukti sahih. Yang kedua, menggunakan agama untuk manipulasi. Walid memanipulasi pengikutnya, khususnya perempuan, menggunakan doktrin agama untuk memperdaya mereka agar tunduk, termasuk dalam praktik pernikahan spiritual yang tidak sah secara syariat. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan ajaran Islam yang seharusnya menjunjung tinggi martabat manusia dan kejujuran dalam ibadah dan hubungan sosial. Yang ketiga, menganggap dirinya suci dan tidak bisa salah. Walid digambarkan sebagai sosok yang tidak bisa dikritik, dianggap memiliki kekuasaan spiritual khusus, dan dipatuhi secara mutlak oleh para pengikutnya. Dalam Islam, tidak ada manusia yang maksum atau terjaga dari dosa selain para nabi. Klaim seperti ini mendekati ghulu atau berlebih-lebih dalam memuliakan seseorang. Yang keempat, yaitu praktik ritual menyimpang. Ada adegan yang menunjukkan pengikut meminum air bekas cucian kaki Walid dengan anggapan itu membawa berkah. Ini merupakan bentuk tahayul dan hurafat yang bertentangan dengan prinsip tauhid dan akidah yang lurus. Yang kelima, yaitu membangun kultus dan ketaatan buta. Pengikutnya mematuhi semua perintah Walid tanpa mempertanyakan kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Islam, ketaatan hanya mutlak kepada Allah dan Rasul, bukan kepada manusia biasa yang bisa salah. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Yang pertama,
adanya pemahaman agama yang salah atau menyimpang. Seperti contohnya pada tokoh Walid, mungkin menafsirkan agama secara subjektif atau keluar dari pemahaman yang umum diterima oleh mayoritas umat. Hal ini bisa saja terjadi karena minimnya pendidikan agama yang benar atau karena mempelajari ajaran dari sumber-sumber yang tidak sahih. Yang kedua, yaitu adanya ambisi pribadi atau kebutuhan akan kekuasaan. Jadi beberapa tokoh-tokoh penyimpang agama membangun kultus pribadi dan mengangkat dirinya sebagai nabi, utusan, atau tokoh suci untuk mendapatkan pengaruh, kekuasaan, atau bahkan materi. Lalu, adanya juga keinginan menjadi pusat perhatian atau pemimpin spiritual yang dapat mendorong seseorang menyebarkan ajaran yang menyimpang. Yang ketiga, yaitu pengaruh psikologis. Hal ini dapat dipicu oleh pengalaman spiritual pribadi ataupun pengaruh halusinasi dan juga sugesti. Selanjutnya yaitu faktor kondisi sosial dan juga lingkungan. Hidup dalam lingkungan yang mendukung eksklusivisme, fanatisme, atau komunitas tertutup bisa memperkuat penyimpangan. Dampak negatif tokoh Walid terhadap masyarakat yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, kerusakan moral dan akidah. Pengikut tokoh seperti ini bisa kehilangan pegangan terhadap nilai moral dan keagamaan yang benar. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Gerakan atau ajaran yang dipimpin bisa menyebabkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kekacauan sosial. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan terhadap institusi keagamaan resmi itu sendiri. Masyarakat yang bingung atau kecewa bisa mulai meragukan tokoh agama dan lembaga resmi karena pengaruh ajaran yang membelokkan kebenaran. Hadis terkait kasus tersebut. Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada dalam ajaran agama kita, maka amalan itu adalah bid'ah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan bahwa setiap praktik keagamaan harus memiliki dasar dalam ajaran Islam, bukan sekedar inovasi baru.